how to nurture our child. Kita mau belajar daripada firman Tuhan. Orang yang paling bijak di dunia yang menulisnya itu Solomon. Amsal 22 ayat 6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Perhatikan di sini ada perkataan didik itu berarti mendisiplin. Satu hal yang kurang pada zaman sekarang adalah membebaskan anak memilih jalannya sendiri. Anak-anak akan memilih teman-temannya. Temannya mau belajar apa dia ikut aja. Dan mengikuti tren. Tapi kita sebagai orang tua harus seperti pahlawan yang mengarahkan anak panah kepada sasarannya. Saya belajar sesuatu daripada seorang pengusaha, satu keluarga pengusaha di sebuah kota. Saya tidak sebut kota mana. Bapaknya ini istrinya 4. Tentu saja kita tidak perlu tiru. Tapi dari orang bebal pun kita bisa belajar sesuatu, saudara. Ya, maka saya tanya, kamu orang ternyata satu saudara rukun ya. Ini mengherankan saudara, ya. Karena itu sesuatu yang aneh sekali. Lalu salah satu dari mereka yang paling muda bercerita pada saya, ayah kami itu bijak. Bijaknya bagaimana? Anaknya itu semua dibuat saling tergantung. Satu dengan yang lain. Itu kakak saya, itu kan ahli finance. Adiknya insinyur karena mereka pengembang. Ya, yang satu pengembang, yang satunya dokter, yang satu lagi dia adalah seorang sarjana hukum, saudara. Ya, jadi mereka saling tergantung satu dengan yang lain. Orang Yahudi mengajarkan anaknya supaya independen. Tapi kita sebagai warga kerajaan sebaiknya mengajarkan anak kita interdependen. Saya punya seorang teman yang terkenal keluarganya sebagai keluarga yang punya dokter gigi paling banyak seluruh Indonesia. Semuanya termasuk menantu, termasuk cucu-cucu harus jadi dokter gigi. Saya kira itu bisa menimbulkan yaitu persaingan. Mari kita belajar untuk didik anak-anak kita supaya saling tergantung satu sama yang lain. Dan kita perlu menunjukkan jalan kepada anak kita. Anda bisa mengikuti yaitu salah satu wawancara Bapak Dahlan Iskan dengan putri daripada pengusaha pemakaman Aryo, yaitu Yohana. Putri satu-satunya ini diarahkan orang tuanya gaya Yahudi. Apa itu? Yaitu dia belajar tentang bisnis pemakaman di Amerika. Dan dia satu-satunya anak perempuan yang ada di sana. Sekarang ketika orang tuanya sudah ya lebih tua dari saya, maka dia bisa melanjutkan dengan baik sekali. Jadi dengar para orang tua, arahkan anakmu, kenalilah karunia-Nya dan arahkan. Saya sebagai orang tua rohani, saya mengenali anak saya karunia-Nya apa. Kalau dia evangelis, saya tidak jadikan dia pastor. 5 jawatan kan. Yang karunia-Nya karunia kesembuhan, ya. Belum tentu dia harus jadi pastor. Kita lihat semua orang dikasih title evangelis. Yes, untuk mengabarkan firman kita semua. Tapi saya mengenali anak-anak saya. Pak Frankie, penatua Denpasar, dia adalah apostolik. Saya tidak paksa beliau menjadi gembala, karena semuanya harus saling tergantung satu sama lain. Ya, di dalam keluarga I love you gak cukup. Tetapi harus ada I need you. Kita lihat tangan ini 5 jawatan itu saling membutuhkan saudara ya. Satu sama lain saling mendukung. Karena itu jangan ada yang homogen ya. Harus heterogen. Supaya anaknya saling membantu, saling menolong. Arahkan anak-anakmu. Bukan apa yang dikatakan teman-temannya. Paksa dia. Pada waktu diwawancara Pak Dahlan Iskan ya, putrinya ini mengatakan, putri Pak Aryo, saya sebetulnya gak suka, tapi sekarang saya berterima kasih katanya. Tuhan memberkati kita. Train up your child in Jesus name. Amin. Shalom. Selamat pagi. Apa kabar? Puji nama Tuhan, kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Saya mengundang semuanya bangkit berdiri.
Gak terasa kita udah mau masuk bulan ketiga di tahun yang baru ini. Begitu cepat, tapi Tuhan selalu pelihara kita. Mari kita mengucap syukur baginya. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kasih, karunia, berkat yang Engkau berikan bagi kami. Kalau kami boleh ada sampai saat ini, sampai detik ini Tuhan, itu bukan karena kuat dan gagahnya kami, bukan karena kami bisa bertahan dengan keadaan apapun, tapi ini semua karena Engkau Bapa. Kau yang selalu menopang hidup kami, Kau yang selalu ada untuk kami Tuhan. Kau tak pernah tinggalkan kami. Dunia boleh berkata apapun, tapi Engkau selalu mengasihi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami begitu mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih buat semua yang Engkau berikan bagi kami sampai saat ini Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Roh-Mu yang hidup penuhiku, Engkaulah jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Sama-sama kita katakan Roh-Mu, Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku, jiwaku tenang bersamamu dalam naungan. Roh-Mu yang kudus, Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertai. Sama-sama kita katakan, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku, jiwaku tenang bersamamu
Roh-Mu yang kudus, Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku, yang menyertai. Ku buka hati, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu ku buka hati, untuk jamahan-Mu. Kami berserah penuh. Kau ambil alih. Sekali lagi ku buka hati untuk jamahan-Mu. Kami berserah penuh di hadirat-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah. Dengan sungguh-sungguh kita katakan, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah kami berserah padamu. Di hadirat-Mu Kau ambil alih seluruh hidup kami. Di altar-Mu menyembah-Mu, ku buka hati. Kami berserah padamu Tuhan. Ambil alih seluruh hidupku. Di altar-Mu menyembah-Mu. Di altar-Mu menyembah-Mu. Di altar-Mu menyembah-Mu. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami buka hati kami untuk Engkau jamah. Penuhi hati kami dengan urapan-Mu yang baik.
apapun yang terjadi dalam kehidupan kami mau berkata Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Seringkali mungkin kami tinggalkan Engkau, kami lupakan Engkau, tapi Engkau tidak pernah tinggalkan kami sedetik pun Tuhan. Engkau begitu mengasihi kami Tuhan. Terimalah persembahan kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik bagi kami. Engkau baik. Engkau baik. Engkau baik Tuhan. Engkau sungguh baik. Yesus Engkau baik. Bapa yang baik. Allah yang baik. Kau sungguh baik. Oh, Yesus Engkau baik. Allah yang baik. Kami bangga jadi anak-Mu. Yesus Engkau sungguh baik. Kau teramat baik. Allah yang besar. Ini kami Bapa, kami datang padamu, kami sembah Engkau Tuhan, sebab Engkau Allah yang baik. Yesus, terima kasih Tuhan, Kau Bapa yang baik, Allah yang baik. Kami sembah, kami tinggikan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Oh, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Sama-sama katakan ku buka hati. Oh, kami berserah penuh di hadirat-Mu. Seluruh hidupku di altar-Mu, di altar-Mu, di altar-Mu menyembah. Sekali lagi di altar-Mu, di altar-Mu menyembah-Mu. Oh, amin. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Terima kasih Tuhan, ini penyembahan kami yang kami persembahkan padamu. Yang siap memuji dan bersorak bagi Tuhan bersama saya, katakan, berikan kemuliaan bagi Allah kita. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Berikan kemuliaan bagi kita. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda. Umatnya berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti,
firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya ku bersorak. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda. Umatnya berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya ku bersorak. Haleluya ku bersorak, haleluya ku bersorak. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Silakan duduk saudara. Terima kasih Tuhan. Kalau kami sudah menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran, kami juga sudah memuji dan membesarkan nama-Mu. Bahasanya kami akan mendengarkan firman-Mu Bapa. Siapkan hati kami, biarlah firman yang ditabur ini mau jatuh, tertanam dan berbuah dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Kami siap terima firman. Jiwaku, ketenangan batinku ada dalam hadirat-Mu, menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, cahaya bagi-Mu, menggiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk kemuliaan-Mu.
Saat saya mengundang semuanya bangkit berdiri. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu. Ku menyembah-Mu, tersungkurku di kaki-Mu. Rasakan hadirat-Mu, takkan ku melepaskan-Mu. Kau cahaya bagiku, mengiring-Mu seumur hidupku. Masuk dalam rencana-Mu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk kemuliaan-Mu. Mengiring-Mu seumur hidup. Masuk dalam rencana-Mu Bapa, kehendakku ku serahkan padamu. Harapan kami hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk kemuliaan-Mu. Jadikan kami bejana-Mu Tuhan. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, dan hadirat-Mu. Ku menyembah-Mu, tersungkurku di kaki-Mu. Rasakan hadirat-Mu, takkan ku melepaskan-Mu. Kau cahaya bagi. Sama-sama kita katakan, diri-Mu seumur hidup. Masuk dalam rencana-Mu Bapa, pikiranku, kehendak-Mu, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk kemuliaan-Mu.
saat ini hidup karena anugerah Tuhan. Dan pagi hari ini kami menikmati segala kebaikan-Mu. Dan kalau kami ada di tempat ini, dan kami boleh beribadah pagi hari ini, kami boleh menikmati suasana surga di tempat ini. Kami menikmati perjumpaan pribadi dengan Engkau Sang Bapa. Terima kasih buat hari ini. Hati kami melimpah dengan ucapan syukur. Dan saatnya hati kami haus, hati kami rindu untuk akan kebenaran firman-Mu. Sampaikan atas kami firman-Mu, apa yang Tuhan izinkan, apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan mau dalam kehidupan setiap kami. Supaya kehidupan kami di dalam bulan ini kami menjaga kesehatan kami. Oleh sebab itu, berbicaralah atas setiap kami. Hikmat-Mu, urapan yang baru, karuniakan rema, pengertian-pengertian yang baru. Singkapkan rahasia firman-Mu Tuhan pagi hari ini. Kami mau belajar, kami mau duduk, dia mendengarkan isi hati-Mu. Hati kami terbuka. Mari Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin, amin. Sebelum saudara duduk, berikan tos saudara. Tosnya begini saudara. Iya, gini aja. Iya, puji nama Tuhan. Oke, silakan duduk kembali, puji nama Tuhan. Seberapa banyak saudara siap mendengar firman Tuhan pagi hari ini? Yang siap lambaikan tangan saudara, berikan tepuk tangan buat Yesus kita. Haleluya. Kok sepertinya saudara masih ngantuk ini ya. Oke, kita berbicara, bulan ini tetap berbicara tentang kesehatan. Saya percaya ada rancangan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan setiap kita anak-anaknya, yaitu kehidupan yang sehat. Setuju katakan amin. Jadi kesehatan memang itu sudah Tuhan rancangkan dan itu yang Tuhan mau dalam kehidupan setiap kita. Oleh sebab itu Tuhan ciptakan manusia dari awal, itu manusia tidak dirancang untuk sakit sebenarnya. Saya percaya tidak untuk sakit. Tetapi setelah manusia jatuh dalam dosa, itulah. Apalagi manusia memang dikaruniakan kehendak bebas. Oleh sebab itu, hari-hari ini kalau kita mau belajar, sebenarnya orang sakit itu disebabkan bukan karena sesuatu yang dari luar ke dalam, tetapi dari dalam saudara. Ya, kita tidak sadar bahwa apa yang kita konsumsi, lalu kebiasaan-kebiasaan. Nah, kita akan nanti belajar saudara, bahwa sakit penyakit sebenarnya bukan dari Tuhan. Oleh sebab itu, rencana Tuhan adalah tubuh kita semuanya sehat. Setuju katakan amin. Semuanya sehat. Dan yang menjadi pertanyaan sekarang, lalu bagaimana cara Tuhan memandang tentang kesehatan? Ya sudah pasti, karena dia merancangkan manusia itu sempurna, segambar dengan Allah. Itu awal penciptaan manusia. Dan saya setuju sekali bahwa Allah tidak pernah merancangkan manusia untuk sakit. Amin saudara. Lalu juga seberapa peduli Allah akan kesehatan? Ya saya percaya Allah sangat peduli. Allah sangat peduli. Oleh sebab itu dalam firman Tuhan kalau kita mau belajar bagaimana Tuhan mengajarkan banyak hal. Supaya apa? Kehidupan kita bukan hanya sehat secara rohani, tetapi pagi hari ini saya berbicara tentang secara fisik. Ya, khususnya secara fisik. Ya, seringkali kita dengar hal yang rohani, sehat rohani. Tetapi pagi hari ini secara khusus saya bahas kesehatan ini tentang fisik kita. Jujur, saya mempersiapkan firman Tuhan ini, saya juga ditegur Tuhan. Ya, seringkali saya lalai, seringkali saya abai akan kesehatan saya. Padahal Tuhan kasih karunia tubuh kita ya untuk hidup ini supaya kita apa? Bertanggung jawab menjaga kesehatan kita. Kesehatan kita itu bukan tanggung jawab Tuhan. Seringkali karena kesalahan kita. Kalau kita sakit, baru kita berteriak, Tuhan sembuhkan. Wah, ini sebenarnya kita yang berbuat salah, Tuhan suruh tanggung jawab, istilahnya begitu. Ya enggak bisa saudara. Coba itu pagi hari ini kita akan belajar bagaimana kesehatan, health, sehat itu harus benar-benar kita perhatikan dalam hidup ini. Yang setuju katakan amin. Seberapa banyak kepingin sehat, saudara yang kepingin sehat, lambaikan tangan saudara. Tatap wajah kanan kiri saudara, wajah yang sehat atau belum?
Ya nggak kelihatan kena masker ya saudara ya. Oke, baca 1 Korintus 6 ayat 12 sampai yang ke-20. Ini surat Rasul Paulus. Kita akan belajar banyak hal dari kitab 1 Korintus ini saudara. Surat 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-12. Bukan 2 Korintus, 1 Korintus 6. Oke. Kita akan baca bersama-sama. 12 sampai ayat yang ke-20. 2, 3. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Makanan adalah untuk perut, dan perut untuk makanan. Tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan. Dan Tuhan untuk tubuh. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambilkah anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata nas, keduanya akan menjadi satu daging. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya kepada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Di 1 Korintus 6 ini saudara, kita baca nas firman Tuhan pagi hari ini sangat jelas saudara. Bahwa Rasul Paulus ini menuliskan surat ini, itu saya sangat percaya ini benar-benar ini isi hati Tuhan sebenarnya. Bahwa seringkali kita tidak sadar bahwa hidup ini, ya tubuh kita ini miliknya Tuhan. Itu yang seringkali kita tidak sadar. Wong ini tubuh-tubuh saya, hidup-hidup saya. Ya toh ini punya saya. Enggak loh saudara. Dengar baik-baik. Seluruh hidup kita dikatakan di ayat yang ke-20 jelas katakan, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan your body. Tubuhmu. Tubuh saudara. Ini bicara soal fisik saudara. Ya memang ini ada hal-hal yang rohani nanti yang saya akan bahas juga. Tetapi secara khusus, secara tubuh, bagaimana kalau tubuh kita mau sakit? Bisa enggak kita mempermuliakan Tuhan dengan tubuh kita? Saudara bisa saksi? Saya sakit. Ya kalau saudara sakit ngomong Tuhan itu baik. Saya pernah disembuhkan tapi kita sakit. Kira-kira bisa didengar enggak? Apalagi orang tahu bahwa kita ini sakit-sakitan apalagi. Ya paling orang, wis pancet itu lagu lama itu. Ya sedikit-sedikit sakit, sedikit-sedikit sakit. Sebenarnya sakit itu bukan dari Tuhan loh sebenarnya saudara. Kalau kita mau belajar sekali lagi, kesakitan dalam tubuh kita, itu semuanya saudara, semuanya. Itu karena kesalahan kita. Benar. Kalau kita mau telusuri, ya kenapa kok sampai gula darah saya cukup tinggi? Ya jujur saya sekarang ini mulai tes terus saudara. Cek terus gula darah saya. Saya punya alatnya. Karena apa? Karena dulunya saya abai, makan sembarang. Ya makanya posturnya ini melargak, balik-balik, menyusut lagi sulit saudara. Saya harus bekerja keras. Ya saya sudah mulai mengurangi makan, saya sudah juga mulai olahraga. Karena saya tahu ini firman Tuhan. Ya puji Tuhan, sebelum firman Tuhan ini datang ke saya tangkap ini saudara.
Saya sudah lakukan sebenarnya, saya sudah menjaga. Iya, saya kalau gemuk ini, kalau bangun tidur sakit semua saudara. Gak enak. Dan bawaannya apa? Males. Kepingin apa? Tidur aja. Yang gemuk katakan amin. Oh jangan saudara, jangan ngomong amin deh. Iya, mulai bertobat, mulai berubah. Loh iya saudara, bawaannya ngantuk aja. Jadi mau gini suka, mau males, mau begini males, mau males. Nah saya putuskan, saya katakan Tuhan, stop, saya mau benar-benar jaga ya tubuh saya tambah slim. Tujuannya apa? Bukan untuk penampilan, ya puji Tuhan kalau itu memang dampaknya penampilan. Tetapi saya katakan saya kepingin sehat. Saya batasi makan-makan, ya sehari saya makan cuma 1-2 kali aja. Ya pagi dan sore. Sore itu pun kalau saya paling makan sayur-sayuran, ya sisa sayur-sayuran, saya makan sayur-sayuran aja. Ada buah-buahnya, saya makan buah-buahan. Ya kalau ataupun saya lapar, ya saya makan, tetap makan oat, ya makanan yang sehat. Ya makan oat, makan gandum saudara. Saya pikir harus dijaga. Karena apa? Karena Tuhan sebenarnya concern dengan yang namanya kesehatan. Setuju katakan amin? Karena Tuhan tahu kesehatan itu mahal harganya. Ya kita tidak sadar, kesehatan itu mahal sebenarnya saudara. Ya nek sakit aja coba ayo. Entek akeh. Ya toh masuk rumah sakit aja sekarang 3 hari, udah habis berapa? Saya pikir wah. Saya barusan ini ya puji Tuhan, ya Tuhan izinkan Fit masuk rumah sakit sampai seminggu anak saya. Ya udah tahu kelihatan sudah. Wih. Ya tapi saya mengucap syukur kalau Tuhan izinkan itu. Itu proses saya katakan. Padahal Fit juga saya jaga loh makannya. Ya, tapi memang ada kelainan karena memang dari otaknya sendiri. Dokter syaraf kan yang konsultasi dia ngomong, kenapa kok sampai lambung tidak bisa mencerna? Akhirnya apa? Menumpuk di lambungnya. Ya karena anak saya lahirnya cerebral palsy, otak kirinya dan otak kanannya kecil, tidak berkembang. Jadi sampai sekarang kan nggak bisa jalan. Ya tidak bisa apa-apa, tidak bisa ngomong. Jadi harus digendong. Ya umurnya 21 tahun, tetapi ya seperti bayi yang enggak tahu apa, enggak bisa apa-apa. Itu yang kita rawat sampai hari ini Tuhan izinkan. Dan itu perjuangan buat kami dan buat saya itu latihan buat saya. Ya saya membesarkan dia 21 tahun itu bukan hal yang mudah. Karena dia enggak bisa ngomong, kalau dia sakit enggak tahu sakitnya apa. Taunya cuma muntah, dikasih masuk makanan muntah, kasih masuk, ya itu saya bawa ke rumah sakit. Zaman COVID harus di swab. Ya pertamanya nggak di swab, aktif dulu. Aktif akhirnya apa? Masuk isolasi ya karena kondisinya drop. Masuk isolasi, saya sempat masuk isolasi 3 hari. Jadi saya pernah merasakan masuk isolasi saudara. Sekalipun merawat anak saya. Jadi di situ saya bisa merasakan betapa berharganya yang namanya sehat. Dan Allah sebenarnya saya mau sampaikan pagi hari ini menghendaki kita semuanya sehat. Ya saya katakan amin. Ngomong sebelah menyebelah, ojo sakit gak enak. Ya, oke. Nah dari 1 Korintus 6 itu kita bisa belajar beberapa hal. Poinnya cepat saja. Wih jam ini berjalan cepat. Yang pertama, lihat yang ke-20 tadi dikatakan, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi yang pertama yang kita bisa pelajari, Allah itu rindu saudara, tubuh kita itu bisa mempermuliakan namanya. Mau tidak mau, ya harus sehat. Setuju katakan amin. Harus sehat saudara. Bagaimana saudara bisa mempermuliakan, membawa tubuh saudara bisa bersaksi kemanapun, dibutuhkan kesehatan. Jadi Allah sebenarnya sangat-sangat concern, makanya Allah tebus tubuh kita, hidup kita, termasuk juga tubuh kita dengan harga yang lunas dibayar. Juga itu termasuk kesehatan kita. Jadi kalau kita tubuh kita sakit-sakitan, akibat maaf, apalagi akibat apa? Keserakan kita. Karena kita tidak tahan nafsu, makan semuanya. Ya barusan berapa minggu yang lalu saya dikasih teman saya ditelepon siang-siang. Kamu di mana sekarang? Saya ngomong di rumah. Wah kebetulan aku mau lewati rumahmu. Aku tak mampir, aku bawa berkat. Wah tak pikir bawa berkat apa, teman lama saya saudara. Robert Engkong. Ya wis mampir oh ya, di rumah. Tapi sebentar tok lo, kasih berkat tok kamu. Ya wis, gak apa-apa, sing penting berkatnya tinggal di rumah, saya ngomong begitu.
Iya, nggak taunya apa? Dikirimin duren, saudara. Wow. Saya enggak tahu, dia nggak ngomong sampai di rumah baunya. Gue duren takong. Iya, ini 2 buat kamu. Haleluya, saudara. Dan ini sudah mulai pecah, ini mateng ini. Tinggal gini tinggal makan katanya. Ojo dibiarkan lama-lama, makan hari ini saja. Ya puji Tuhan, saudara. Pergumulan, saudara. Jujur, pendeta ya punya pergumulan dengan yang namanya duren. Ini kesukaan saya dari sejak remaja, saudara. Enggak remaja sih, dari kecil saya suka duren. Iya, pergumulan ngambil banyak, mau makan apa enggak, saya tawarkan istri saya memang enggak suka, saudara. Anak saya juga Joy enggak seberapa suka, jadi yang suka cuma saya. Wah, ini kan kebetulan, saudara. Iya toh, dalam hati saya, tapi saya berpikir, kalau saya makan ini, saya sakit, bagaimana dengan istri dan anak-anak saya? Saya berpikir, enggak. Saya kunci, saudara, saya makan cuma 3 butir. 3 itu aja, saudara, saya makan. Habis gitu saya telepon orang-orang yang di pabrik saya telepon, ayo bagi karyawan yang di pabrik, bawa semuanya. Ya karena istri saya, anak saya enggak makan. Ya cuma saya aja. Jadi saya belajar, saudara, karena saya tahu, sadar bahwa tubuh ini harus mempermuliakan nama Tuhan. Dengan cara apa? Harus dijaga sehat. Setuju katakan amin. Apalagi dengan sengaja mau ngerokok. Kita tahu ngerokok itu tidak menyehatkan. Betul? Itu penyebab kanker secara tubuh, juga kanker secara dompet. Kantongnya kering, habis hanya untuk rokok. Makanya dikatakan tadi, memang semuanya halal. Iya, rokok gak dilarang sebenarnya. Cuma dikasih peringatan aja, gak dilarang tapi kan. Tapi enggak semuanya berguna untuk tubuh kita. Kalau itu enggak berguna untuk kesehatan kita, jangan lakukan. Setuju katakan amin. Saya ditegur, saya katakan terima kasih Tuhan, Tuhan tegur. Jadi saya makan secukupnya saja. Supaya apa? Tubuh kita sehat. Yang setuju katakan amin. Lalu yang kedua, waduh cepat sekali jamnya ini ya. Oke, yang kedua yang kita bisa pelajari. Di ayat yang ke-19 dikatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, bahwa hidup kita juga termasuk tubuh kita, itu bukan milik kita, propertinya Yesus sendiri, propertinya apa? Tuhan sendiri, miliknya Tuhan. Dikatakan karena kita sudah lunas dibayar hidup kita. Jadi hidup ini bukan milik kita sendiri. Ini yang seringkali kita tidak sadar. Iya toh, wong ki tubuh-tubuhku dewek. Ngapain kamu ngelarang aku? Jujur saya dulu seperti itu. Ya kalau orang tua saya ngomong, jangan makan banyak-banyak. Lo nek ada nggak dimakan ngapain? Kan eman kayak gitu, saudara. Waduh, nek saya soal makan dulu. Ya puji Tuhan saya dikaruniai Tuhan. Sembarang makan sembarang. Ya bakal gak sing macam-macam gitu, maksudnya ojo makan rumput gitu loh. Rumput nek digoreng, nek dimasak saya enggak tahu ya tak makan loh, saudara. Loh iya, dulu pernah saya makan rumput. Bener saudara. Ya apa, karena saya enggak tahu. Saya dikerjai temen, ya tak makan, saudara. Dari binatang, angkatan udara, darat, laut, ya saya sempat makan, saudara. Yang merayap-merayap saya pernah makan juga. Bukan karena saya serakah loh saat itu, saudara. Karena kata ini buat obat. Karena dulu saya gatel, suruh makan tokek, saudara. Saya makan tokek, habis 11. Tokek gede-gede. Kalau saya ingat dulu itu si zamannya remaja, saudara. Wah, saya langsung aja. Haleluya. Ya, makan sembarang. Enggak taunya sekarang, saudara. Semuanya jadi orang kaya. Ya pabrik minyak. Ya pabrik gula. Ya toh, jadi orang kaya sakit, saudara. Penyakitnya kaya, saudara. Ya toh, gula darahnya meningkat, asam uratnya meningkat, kolesterolnya meningkat. Wah, sebab itu jaga.
Karena tubuh kita itu propertinya Tuhan, lahan dan bangunannya milik Allah sendiri. Bijaksanalah untuk merawat tubuh kita. Jadi bukan hanya dari makanan, melainkan juga kita merusak. Dikatakan di sini, lewat apa? Kompromi dengan dosa, itu tadi percabulan. Tubuh kita bisa dirusak karena apa? Kompromi dengan dosa, percabulan. Bahkan kalau kita belajar tentang perjinahan, Tuhan Yesus sudah menuliskan, kita melihat dan mengingini saja, kita sudah berzina, kita sudah berdosa. Hati-hati saudara. Sekali lagi, hati-hati yang apa yang ada di dalam kita saudara. Perlu kita jaga supaya kita sehat. Di ayat yang ketiga dikatakan, makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan, tetapi keduanya akan dibinasakan. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Kata percabulan, saya coba buka di bahasanya asli itu porneia. Porneia itu artinya hubungan seksual terlarang, perjinahan, percabulan, homoseksualitas, lesbianisme, persetubuhan dengan binatang, banyak saudara. Hubungan seksual dengan kerabat dekat, ya hubungan seksual dengan pria atau wanita yang bercerai. Secara metafora, penyembahan berhala. Jadi percabulan itu juga penyembahan berhala saudara. Dari kekotoran penyembahan berhala seperti yang terjadi dengan memakan korban yang dipersembahkan kepada berhala. Ini arti kata percabulan saudara. Kalau saya coba baca, nggak taunya ini dosa yang sangat-sangat berbahaya. Dan oleh sebab itu dikatakan tubuh kita tidak untuk percabulan. Kita jaga dengan yang namanya dosa percabulan. Kita stop. Mungkin dari apa yang kita lihat hari-hari, kita sukanya lihat video-video apa. Ya toh, lalu sukanya game-game yang bagaimana, kekerasan. Itu mempengaruhi apa yang ada di dalam, dan itu akan mempengaruhi apa? Tubuh kita saudara, enggak taunya. Hati-hati saudara. Oleh sebab itu saya mau jelaskan kepada saudara, mau sampaikan pagi hari ini. Ini firman juga untuk saya berjaga-jaga, menjaga tubuh saya dari apa yang namanya dosa percabulan ini. Karena itu apa? Berpengaruh kepada tubuh. Ada efeknya enggak taunya saudara. Jadi kita tidak seharusnya membangun tubuh kita dengan kecemaran-kecemaran daging atau dosa. Dan kebenarannya bahwa tubuh adalah milik Tuhan, lahan dan bangunannya Allah sendiri, dan yang telah lunas dibayar. Oleh sebab itu dikatakan, muliakanlah Allah dengan tubuh kita. Lalu pelajaran yang selanjutnya, di ayat yang ke-15 dikatakan, tidak tahukah bahwa tadi ayat yang ke-15, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambilkah anggota Kristus untuk menyerahkan kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Jadi boleh saya katakan, tubuh kita, seluruh hidup kita itu tidak akan terluput dari pandangan Tuhan. Tidak akan terluput dari pandangan Tuhan. Dikatakan tubuh kita adalah anggota Kristus. Anggota Kristus. Jadi tidak ada alasan bagi kita menyerahkan tubuh kita yang Tuhan berikan buat kita bertanggung jawab masuk dalam apa? Dosa percabulan dikatakan di sini. Dan kecemaran. Jaga saudara. Sekali lagi, dosa yang satu ini sangat mengerikan. Karena apa? Itu mengikat. Berbahaya sekali, dosa percabulan ini mengikat. Ya, ada dosa yang mengikat, dan ini enggak mudah untuk dilepaskan. Enggak mudah untuk dilepaskan. Oleh sebab itu kita sendiri yang harus apa? Pasang barrier. Pasang pengaman. Pasang pengaman. Supaya apa? Kita tidak jatuh di dalam dosa yang satu itu. Karena kita sadar bahwa tubuh kita telah dibeli harganya lunas. Dan tubuh kita adalah anggota Kristus, milik Kristus. Bahkan kalau saya baca di The Message, dikatakan itu artinya sampai saat ini ingatlah bahwa tubuh kita diciptakan dengan martabat yang sama dengan tubuh sang Tuhan, the Master, Tuhan kita, Adonai.
the owner, dialah pemilik tubuh kita. Seharusnya kita dikatakan diciptakan dengan martabat yang sama. Dan dikatakan kita tidak akan membawa tubuh Tuhan ke rumah pelacuran, dikatakan di sini. Warehouse. Masa kita bawa tubuh miliknya sang Tuhan, sang master, Tuhan sendiri miliknya Tuhan, bawa diserahkan kepada apa? Percabulan. Betapa jahatnya kita, saudara. Betapa jahatnya kita. Kalau kita tidak menjaga benar-benar tubuh kita. Mulai apa? Dari masuk pikiran, saudara, sampai ke hati. Sampai apa? Muncul keinginan. Bahkan sampai keinginan itu kalau dilakukan terus-menerus jadi mengikat. Saat kita terikat dengan itu, saudara, untuk melepaskannya tidak mudah. Benar, saya di Rockman Ministry, kami sering kali mendoakan orang yang terikat. Bukan hanya rokok, atau narkoba, bahkan yang satu ini, saudara, dosa percabulan, perzinahan, itu kita layani. Dan itu tidak mudah dan butuh perjuangan. Dan sampai saya katakan, saya terus pantau anak brother keeper saya selalu pantau bagaimana kehidupanmu. Kamu tetap bertahan enggak? Ya, dengan dosa yang satu itu, saya tetap pantau. Bahkan ada yang sempat dia SMS, aduh aku sudah enggak tahan, saya katakan, ayo tak doakan, cepat saya telepon kamu sekarang. Sampai begitu, saudara. Karena itu mengikat, berbahaya. Oleh sebab itu jangan pernah coba-coba, jangan nodai tubuh Kristus ini dengan yang namanya dosa. Percabulan, dikatakan tubuh adalah bait Roh Kudus. Coba bayangkan kalau kita, ya bait Roh Kudus, rumah Tuhan. Kita melihat aja kalau sebuah rumah Tuhan ada yang rusak. Ya, ada rumah ibadah, itu ada sekelompok orang merusak rumah ibadah itu. Bagaimana perasaan kita? Kepinginnya apa? Ya enggak terima, ojo gitu kan. Loh, kita ini seringkali melakukannya, kita melakukannya sendiri, kita yang merusak rumah ibadahnya Tuhan, yaitu tubuh kita. Dikatakan rumah Roh Kudus, ini rumah ibadahnya Tuhan, di mana Roh Kudus tinggal. Seringkali kita tidak sadar, kalau kita lihat saja secara fisik, kita enggak bisa terima. Loh, seringkali tapi kita tidak sadar bahwa kita sendiri yang merusak rumah Tuhan, yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Dengan apa? Hidupnya ngawur. Ya makan sembarangan, nggak sehat. Sekarang ini saya belajar untuk makan sehat. Ya saya memilih, kalau pun ada yang nyeleneh, saya makan, tapi saya tidak berani banyak-banyak, tak incipi istilahnya begitu. Ya tapi nggak incipi bolak-balik. Ya seringkali kadung enak kudu bolak-balik. Saya katakan Tuhan stop, dalam nama Tuhan stop. Ya kadang saya ngomong kepingin kurus itu dipukul, gemuk jelek gitu. Ya, itu membantu, saudara. Jadi kadang saya kalau natap di cermin saya katakan, kamu harus kurus. Sampai seperti, bukan disugesti tetapi saya mengimani, saya harus kurus. Supaya apa? Ya bukan hanya kurus sebenarnya, saya kepingin sehat. Dengan cara apa? Makan makanan yang sehat. Oleh sebab itu Yesus telah menebus kita dan harganya telah lunas dibayar, dikatakan. Di ayat yang ke-20, bahwa tubuh kita telah dibeli, harganya lunas dibayar oleh kematian Yesus di atas kayu salib. Itu artinya tubuh kita dibeli dengan harga yang sangat mahal, yaitu seharga darah Yesus, nyawa Yesus sendiri. Oleh sebab itu nilai tubuh kita, hidup kita ini tak ternilai. Ingat baik-baik, saudara berharga sekali di mata Tuhan. Hidup saudara sangat-sangatlah berharga di mata Tuhan. Nah seringkali kita yang tidak sadar, kita tidak menganggap, kita tidak menilai diri kita sendiri itu berharga. Makanya apa? Dengan begitu mudahnya kita merusak tubuh kita. Makan ngawur, ya toh, cara hidup yang ngawur. Ya cara hidup yang ngawur itu yang bagaimana? Ya itu tadi, pagi dibuat malam, malam dibuat siang. Ada loh sejenis itu, saudara. Ya bertobat. Saya juga mulai bertobat. Saya ini terpaksa sebenarnya. Ya karena fit ini siklusnya itu sudah berubah. Saya coba balik. Karena fit itu tidurnya anak saya ini, saudara. Tidurnya itu jam 12 malam. Di atas jam 12 malam. Jadi saya ini mau enggak mau saya coba tidurkan di jam 9, jam 10. Enggak bisa tidur karena dia tidurnya harus tengkurap, saudara. Jadi tidur ke tengkurap itu kan bahasa kena
Iler. Itu sampai jam 11, setengah 12 gak tidur. Tapi kasurnya basah. Kasihan juga gitu loh. Akhirnya saya pangku dulu. Kalau saya paksakan itu, ya itu tadi basah kasurnya. Kenapa? Ileri, ya. Dan di situ saya bayar harga ya. Saya tidur jam setengah 1, jam 1. Ya, jam 4 saya harus bangun, saya harus berdoa. Ya puji Tuhan, tapi itu pun saya tidak kurus-kurus, saya juga bingung ini saudara. Ini karena mungkin, ya karena berkat Tuhan. Saya mengucap syukur. Saya ngomong Tuhan gak apa-apa lah, gemuk-gemuk sedikit. Yang penting sehat. Setuju katakan amin. Tapi biasanya gemuk itu sumbernya penyakit loh saudara. Makanya saya terus berusaha untuk menguruskan loh saudara. Benar, saya berusaha untuk menguruskan. Saya mulai jalan kaki. Ya karena saya lari saya takut lutut saya. Ya nek lutut saya kedeguk. Pernah saya main badminton saya paksa, kena lutut sekali. 1,5 tahun saya tidak bisa jalan normal, sakit tidak karu-karuan. Sebab itu saya benar-benar jaga. Jadi nilai tubuh kita tidak ternilai. Jadi itulah alasan yang penting bagi kita untuk kita menjaga tubuh kita. Bukan hanya untuk diri kita, tetapi lebihnya untuk Tuhan. Supaya tubuh kita dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi Allah sangat peduli dan Allah sangat concern dengan yang namanya kesehatan tubuh kita. Dan dia menghendaki tubuh kita tetap sehat, tetap bugar. Dan sehingga iya apa? Allah bisa memakai kita, tubuh kita, hidup kita untuk mempermuliakan nama Tuhan. Lebih lagi, saat saudara sehat, saudara bisa melayani dengan enak. Saat saudara sakit, saudara tidak bisa melayani toh. Ya, paling tiduran di rumah, apalagi masuk rumah sakit. Wah, suruh bayar lagi ya toh. Jadi pertanyaannya pagi hari ini, saya mau tantang buat saudara. Apakah sudahkah kita menjaga tubuh kita dengan pola makan yang sehat, cara hidup yang sehat, dan juga cara pergaulan yang sehat. Karena itu mempengaruhi tubuh kita, hidup kita. Kalau kita tidak pernah jaga yang namanya pergaulan, merusak kehidupan kita, tubuh kita. Kiranya Tuhan juga menolong setiap kita untuk kita tetap berjuang sampai hari ini. Sama-sama berjuang, saya juga berjuang untuk kesehatan saya. Bukan hanya sehat secara jasmani, tetapi juga hati dan pikiran. Ya saya hari-hari ini saya dilatih, ya saya mengucap syukur. Ya sama Pak Sinambela kami benar-benar ditantang untuk saya komitmen belajar baca 3 pasal setiap hari. Dan tidak hanya baca, tapi saya harus buat devotionnya, jurnal. Saya mesti ngulas poin-poinnya apa yang saya dapatkan. Dan itu saya harus share. Ya seperti dulu kita Mazmur, sekarang 3 pasal saudara, kadang 4 pasal. Ya kita baca pakai bacaan Alkitab setahunnya Kingsword. Ya itu, ya sudah nyampe di Keluaran kita, sudah mau ngabisin Keluaran. Ya saya mengucap syukur, di situ saya latih juga. Rohani saya juga dilatih, tubuh juga dilatih, rohani dilatih. Jadi seimbang, ini yang Tuhan mau. Supaya apa? Kita maksimal mempermuliakan nama Tuhan. Setuju katakan amin. Yang siap menjaga kesehatan saudara, lambaikan tangan saudara. Lihat kanan kiri, ngomong, kamu harus sehat. Ya, ayo sama-sama kita bangkit berdiri. Harus sehat. Harus sehat. Karena kalau sakit sudah habis banyak, sulit kita mempermuliakan nama Tuhan. Tetapi Tuhan katakan, kiranya kita mempermuliakan Tuhan lewat tubuh kita. Haleluya. Di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, menyembah-Mu.
bagimu. Rasakan hadirat-Mu, takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku, mengiring-Mu Seumur hidupku masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku kehendak-Mu ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, menggiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku kehendakku ku serahkan padamu. Harapanku ada di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu. Sekarang kita angkat tinggi-tinggi roti di atas kepala kita. Memang yang ada di tangan kita adalah roti biasa, tapi kita percaya saat kita memakan roti ini, kita bersekutu dengan tubuh Yesus sendiri. Dengarkan firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan kematianku. Tirukan doa saya, aku percaya bahwa roti ini adalah benar-benar tubuh Yesus sendiri yang sudah dipecah-pecahkan bagi kami. Terima kasih, makan dengan ucapan syukur dan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang kita angkat tinggi-tinggi cawan anggur di atas kepala kita. Demikian juga anggur yang ada di tangan kita. Ini memang anggur biasa, tetapi kita percaya saat kita meminum anggur ini, kita bersekutu dengan darah Yesus sendiri. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan kematianku. Tirukan doa saya, aku percaya bahwa anggur ini adalah benar-benar darah Yesus sendiri yang sudah dicurahkan bagi kami untuk menghapus dosa kami, untuk mengampuni dosa kami, menyelamatkan kami, bahkan menyembuhkan kami. Minum dengan ucapan syukur dan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Terima kasih sebab yang terbaik yang Tuhan sudah berikan buat kami, tubuh dan darah-Mu adalah bukti bahwa Engkau sudah membeli hidup kami dan harganya telah lunas Kau bayar. Sehingga hidup kami, tubuh kami sepenuhnya adalah milik-Mu Tuhan. The Master, Sang Tuhan, Adonai. Dan kami pagi hari ini
berkomitmen Tuhan untuk kami menjaga tubuh kami. Sebab kami tahu kami bukanlah pemilik, kami cuma pengelola. Sebab itu kami akan mengelola, menjaga tubuh kami untuk dipakai sebagai alat mempermuliakan nama Raja di atas segala raja, Yesus Kristus Tuhan. Dan pagi hari ini kami berdoa secara khusus Tuhan, karena sakit penyakit yang jemaat alami, yang kami alami, ampuni setiap kami, kelalaian kami, keteledoran kami. Seringkali kami tidak menjaga tubuh kami dengan baik. Ampuni kami Tuhan pagi hari ini. Tetapi lewat pagi hari ini kami berkomitmen Tuhan, kami serius menjaga tubuh kami, supaya nama Tuhan dipermuliakan lewat hidup setiap kami. Jemaat yang sakit, pagi hari ini kami minta kemurahan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan sembuhkan. Bahkan seluruh yang menyaksikan tayangan ini, yang sakit pagi hari ini, kami percaya Allah yang sama yang sudah menyembuhkan hamba-Mu, Allah yang sama juga akan menyembuhkan setiap kami, apapun penyakitnya, di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau terlalu sanggup, sebab Kau sendiri menebus segala sakit penyakit kami di atas kayu salib, supaya kami yang sakit disembuhkan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan kami berdoa buat setiap jemaat dalam pergumulan mereka, dimanapun mereka berada. Bahkan setiap pemirsa yang menyaksikan tayangan ini Tuhan, semuanya juga Tuhan tolong. Tuhan berikan mujizat atas setiap kami. Dan kami percaya Engkau akan memakai setiap anak-anak-Mu, lewat hidup setiap anak-anak-Mu, gereja Tuhan, mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih buat pagi hari ini. Berkati seluruh jemaat yang tetap setia beribadah, ibadah onsite pagi hari ini. Kami percaya Bapa, Engkau sudah menyediakan yang terbaik. Setiap keluarga-keluarga kami, pekerjaan kami, pelayanan kami, Tuhan sanggup memakai dan memulihkan. Bahkan Tuhan pakai setiap kami menjadi berkat. Terima kasih Bapa. Berkati juga sebentar kami akan mempersembahkan yang terbaik. Tangan-tangan yang memberi, setiap persembahan yang kami berikan, semuanya dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kami percaya sesuai dengan janji firman-Mu, Tuhan buka tingkap surga, mencurahkan berkat-Mu berlipat-lipat kali ganda. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat pagi hari ini. Dan sebentar kami akan berpisah ke tempat kami masing-masing. Kiranya penyertaan pelindungan-Mu sempurna, berkat yang terbaik tercurah atas setiap kami. Dan hamba-Mu berdoa tidak ada seorang pun dari kami yang gagal. Tapi pagi hari ini kami bangkit kembali, dan kami akan meraih keberhasilan bersama dengan Engkau. Sebab Roh Kuduslah yang akan menolong setiap kami menjadi pemenang di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita buka kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati-Mu dan melindungi-Mu. Tuhan menyinari-Mu dengan wajah-Nya, beri kasih karunia, hadapkan wajah-Nya dan beri damai sejahtera. Amin. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.